Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Fabianus, seorang paus dan martir. Paus Fabianus yang berasal dari Roma dinobatkan menjadi paus menggantikan Paus Santo Anterus pada tanggal 10 Januari 236. Dalam sepucuk surat, Santo Ciprianus menjelaskan bagaimana Fabianus terpilih sebagai paus. Semalam saya bermimpi aneh. Sebuah cahaya terang mengatakan bahwa Fabianus adalah pemimpin kalian yang baru. Loh, kok sama? Tapi saya tidak bermimpi. Pagi ini, sebuah cahaya yang menyilaukan mata juga menyatakan hal yang sama padaku. Aku juga mengalaminya. Tapi bagaimana bisa Fabianus menjadi pemimpin kita? Dia kan seorang awam. Fabianus, dialah wakil Allah Bapa di dunia. Paus Fabianus adalah orang awam pertama yang menjadi paus. Ia mengatur kembali administrasi gereja. Umat dibagi dalam 7 wilayah gereja yang dipimpin oleh 7 diakon dengan dibantu oleh 7 subdiakon untuk mengurus banyak laporan tertulis mengenai para martir. Tetapi, Kaisar Gaius Decius membangkitkan kembali penganiayaan terhadap umat Kristiani. Bahkan, Paus Fabianus juga ditangkap dan dibunuh pada tanggal 20 Januari 250. Saudara-saudari, jika seorang ibu tidak memberi dadanya dihisap oleh kehidupan baru, niscaya akan punahlah kehidupan. Jika seorang ayah tidak membiarkan keringatnya dihisap oleh anak-anaknya, maka tidak akan terjadi perkembangan. Adalah tanggung jawab moral orang tua untuk memelihara kemanusiaan. Itu dilakukan dengan segala pengorbanan. Orang tua akan senantiasa dikenang oleh anak-anaknya. Bayangkan, andai kata para penganut iman perdana tidak bersusah payah, tidak memeras air mata, tidak menumpahkan darah, adakah iman Katolik di bumi ini? Tidak bisa dibayangkan adanya iman Katolik tanpa para martir. Mereka telah mempertaruhkan daya, air mata, darah, dan nyawa agar supaya kebaikan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menyirami bumi gereja dengan darah dan kemartirannya dan memberi kesuburan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Kemenangan yang mengalahkan dunia ialah iman. Walau sejarah mencatat penindasan dan aniaya, iman masih terus bertumbuh di bumi ini. Semangat yang senantiasa dipelihara dalam gereja adalah spiritualitas kemartiran. Tetapi bukan dengan cara gagah-gagahan untuk memperlihatkan diri sebagai martir, melainkan dengan cara terus berbuat baik, membela kemanusiaan dengan segala risikonya. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat
dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya.